Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah waktu yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin meningkatkan kualitas takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, tidak ada satupun dari kita yang mengalami ujian hidup seberat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada pun satu dari kita yang mengalami ujian yang sangat berat yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berpuluh-puluh tahun beliau menunggu diberi karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau terus berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, berikanlah aku anak keturunan yang saleh. Lalu kemudian doa itu termaktub di surat As-Saffat ayat 100. Pada ayat 101 Allah berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim akan datangnya seorang anak yang sangat sabar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak pertama yaitu Ismail saat usia beliau 86 tahun. 86 tahun baru diberi anak, dan ketika anak itu sudah tumbuh dengan baik, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah berada di usia as-sa'ya, dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan dua pendapat. Ada yang mengatakan di usia 7 tahun. Ada yang mengatakan di usia 13 tahun. Anak yang ditunggu berpuluh-puluh tahun, ketika usianya 7 atau 13 tahun, saat Nabi Ibrahim sedang menikmati keberadaan putranya, cobaan berikutnya datang. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkurbankan putra semata wayangnya saat itu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sebagai seorang bapak, seorang laki-laki yang menunggu buah hati berpuluh-puluh tahun, sisi kemanusiaan Nabi Ibrahim muncul. Apakah benar perintah ini? Apakah benar wahyu dari Allah yang sangat berat ini? Nabi Ibrahim mimpi menyembelih putranya. Namun karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu bukan sebuah pilihan,
antara menjalankan perintah Allah dengan mengorbankan putra. Sekali lagi bukan pilihan. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam percaya bahwa ini perintah Allah yang mau tidak mau harus dia laksanakan. Dia ceritakan perintah itu kepada putranya Ismail alaihissalam. Jawaban Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan wahai ayah, insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika pisau Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah berada di dekat leher Nabi Ismail, apakah Allah terus melanjutkan hal demikian? Yang mungkin bagi sebagian orang ini tidak mungkin perintah itu dari Allah, tapi memang itu perintah dari Allah, ma'asyiral muslimin. Namun Allah tidak setega itu. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Allah perintahkan malaikat membawa kambing yang besar, abyad aqran, yang berwarna putih, yang bertanduk sebagai tebusan Ismail. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kambing itu. Nabi Ismail tidak jadi disembelih, dan Nabi Ismail bisa tumbuh dewasa seperti anak-anak yang lainnya. Bahkan dari Ismail inilah lahir Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Tentu apabila kita di posisi Nabi Ibrahim, kita tidak mungkin bisa mengorbankan putra kita, apalagi putra itu putra semata wayang kita. Namun kita bukan Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh telah kami berikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Meskipun ayat ini diperuntukkan untuk Nabi Muhammad, namun ayat ini ditafsirkan untuk umum bagi kita semua. Sungguh telah kami berikan kepadamu Al-Kautsar. Dalam beberapa literasi kitab-kitab tafsir mana Al-Kautsar banyak sekali. Di antaranya Al-Kautsar itu adalah sungai nanti di surga. Al-Kautsar diartikan Al-Quran. Al-Kautsar diartikan An-Nubuwah, kenabian, Ar-Risalah, kerasulan. Namun dalam tafsir Al-Wasit karya Syekh Muhammad Said Tantawi disimpulkan bahwa Al-Kautsar dalam gramatikal bahasa Arab mengikuti wazan fa'al, yang artinya adalah asy-syai' al-katsir atau al-khair al-katsir, kebaikan yang begitu banyak. Sungguh telah kami berikan kepadamu kebaikan yang begitu banyak. Termasuk kebaikan itu adalah sungai Al-Kautsar, kenabian, kerasulan, Al-Quran dan lain sebagainya. Ini ketika diperuntukkan untuk Nabi Muhammad. Namun ketika ayat itu kita baca untuk diri kita, inna a'tainakal kautsar, seakan-akan Allah berkata kepada kita, wahai hambaku, telah aku berikan kepadamu kenikmatan yang begitu banyak. Nikmat sehat, nikmat istri yang salehah, nikmat anak-anak yang bisa sekolah, nikmat rezeki yang luar biasa, nikmat kendaraan, nikmat kedudukan jabatan, nikmat penghormatan dari bawahan-bawahan kita. Setelah Allah berfirman demikian, ayat berikutnya, fasalli li rabbika wanhar, salatlah menghadap Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurbanmu. Dalam artian berkurbanlah. Allah memanggil kita di surat Al-Kautsar, surat yang sudah semua dari kita hafal ayat ini, surat ini.
Seakan-akan Allah mengingatkan kita, wahai hambaku, aku telah berikan kepadamu begitu banyak harta, begitu banyak kebaikan, begitu banyak kenikmatan. 1 tahun sekali sembelihlah hewan kurbanmu. 1 tahun sekali berkurbanlah. Apakah kita tidak mampu, ma'asyiral muslimin? Atau kita mampu namun tidak mau? Pertanyaan kembali pada diri kita masing-masing. Ibadah kurban memang sunnah, namun kedudukan sunnahnya bukan seperti akikah. Akikah sekali seumur hidup. Namun ibadah kurban setiap tahun apabila kita mempunyai harta uang senilai 1 ekor kambing dan harta itu tidak kita butuhkan untuk kebutuhan primer kita. Banyak dari kita yang salah paham ketika ditanya, "Bapak, Ibu, tidak kurban tahun ini?" "Oh, dulu saya sudah kurban." Dikira kurban itu seperti akikah, seumur hidup sekali. Kurban setiap tahun. Sunnahnya apabila sekali lagi di hari raya Idul Adha itu kita mempunyai uang senilai 1 ekor kambing dan uang itu sekali lagi tidak kita gunakan untuk kebutuhan primer. Jangan sampai kita termasuk hamba-hamba Allah yang banyak duit, kurban sulit. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki yang berkah, melimpah kepada kita semua, sehingga rezeki itu bisa kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan, kemanfaatan-kemanfaatan umat, dan juga untuk menambah bekal kita di akhirat kelak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar.